Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Rudai untuk lihat progres pembangunannya Pak Serpong di kuarter 2 ya. Di 2026 kita udah masuk di bulan April, yang artinya udah masuk ke kuarter 2 di tahun 2026 nih. Dan tentunya teman-teman sekarang udah mulai beraktivitas kembali, sudah rutinitasnya seperti nganter anak sekolah, kerja ya kan, pulang pergi kantor, udah lewat jalan akses tembusan baru mungkin yang udah tinggal di Pak Serpong, yang mengarah ke Gading Serpong via Jalan Boulevard Melodi Barat ya. Dan sekarang kita mau lihat pertama di Crash Park. Kita mau lihat di Crash Park Boulevard nomor 53 nih, karena sudah dukung channel ini melalui Saweria ataupun transfer rekening. Nah ini ya, saya bantu spillkan posisi unitnya ada di cluster Crash Park yang tadi saya tandain nomor 53 yang itu. Progresnya kelihatannya udah lagi pengecoran kolom atau struktur lantai 2-nya sebelum nantinya disekat-sekat ya untuk ngebentuk layout kamar ataupun ruangan-ruangan di lantai 2-nya. Kelihatannya gede-gede banget ya. Dari saat ini aja, saat belum jadi, terlihat sangat wah gitu ya. Terima kasih, lanjut kita lihat progres lainnya. Ini jalan Lakeview Drive yang nanti akan tembus ke distrik Park Stream yang belum dipasarkan di awal video. Dan kita mau lihat di Cendana Prive yang belakangan dibangun, Cendana Prive Extension. Nah ini progresnya di kuarter 2 2026. Kelihatannya tanaman udah ditanemin ya, rerumputan juga, panel listrik udah, tinggal menanti aja mungkin jadwal serah terimanya, karena secara fasad depan eksteriornya udah rapi banget. Lalu kita lanjut ke bagian Citizen Park East fase kelima tipe X5 di lahan yang masih menghijau ini. Masih belum ada tanda-tanda pembangunan ya hingga saat video ini direcord. Yang jelas nanti pembangunannya akan cepat karena bergabung dengan klaster tahap 1. Lalu kita lihat ini main gate-nya Citizen Park. Infonya udah akan segera dioperasikan. Terlihat sudah bersih juga. Tidak ada pembatas kayu gitu ya di area main gate-nya. Dan ini area Citizen Park West yang kalau teman-teman lihat ini adalah klaster tahap 1 tipe X2 ya. Dan juga ada tipe X1 tentunya. Lalu di sebelah sini ada lahan komersil yang dipasarkan, lahannya 10 juta per meter, belum termasuk pajak. Kalau berminat teman-teman mungkin bisa kontak-kontak saya. Bisa dijadiin lahan untuk usaha. Dan tentunya ada syarat dan ketentuannya ya untuk usaha apa saja yang diperbolehkan. Kita lanjut dari Jalan Boulevard ini. Kita susuri nih pedestrian, jalanan terputus di sini ya. Nanti akan disambung lagi mungkin sampai ke distrik Park Hills di belakang. Lalu di sini ada lahan yang lagi cut and fill area. Kemungkinan akan menjadi lahan cluster premium di sebelah kanan nanti. Di sebelah kiri ini udah nggak ada kendaraan truk tanah ya yang madatin tanah atau numpukin tanah merah di situ. Kelihatannya udah cukup ya tanah merahnya yang ditimbun di situ. Lah, di sini jalanan masih terputus, belum nyambung ke arah Park Hills. Teman-teman bisa lihat kayaknya akan dibikin jalan alternatifnya sampai nanti ada pembebasan lahan, diputerin ke arah kiri gitu ya. Dan kita masuk ke jalan Waterfront Drive yang berada di dekat XYZ Cove di samping Kali Cisabi ya. Kali ini berada di hulu dan hilirnya nanti ada di sekitaran Taman Ubud Atisa ya, sekolah Atisa Lipo dekat Siloam. Ini alirannya mengarah ke sana.
Ini tipe X3 dan X5 tahap 2 klaster XYZ yang kelihatannya makin beres, makin rampung. Dan untuk informasi, para pekerja udah mulai beraktivitas ya saat saya record. Udah mulai sibuk nih, eskavator, lalu ada kendaraan berat yang angkatin bahan material, dan juga udah mulai banyak parkiran para pekerja ya, atau tukang yang lagi bekerja nih. Seperti halnya teman-teman bisa lihat di row jalanan ini XYZ tahap 2, rumah-rumahnya udah dicor dan juga kelihatannya menjadi area yang kemungkinan diserah terimakan lebih dahulu ya untuk klaster XYZ tahap 2-nya. Lalu area sebelah sini jalanan ke Diklat Pemda udah dibuka, udah bisa dilalui ya teman-teman. Sini ada juga gate cluster XYZ Flow. XYZ Flow ada beragam tipe dari X, Y, dan Z atau XYZ. Di sini juga ada lahan yang masih belum dibangun, future development dari cluster XYZ Flow. Nah, sekarang juga banyak tipe Cendana Homes Batalan yang berada di klaster Cendana Icon, Cendana Park, Cendana Grand Vista, dan Cendana Ebony. Banyak ya. Kalau teman-teman pengen unit ready bisa kontak-kontak juga. Nah, ini area XYZ Trail yang infonya menjadi penyebab adanya banjir ataupun genangan air yang tersumbat karena drainasenya belum rampung ya. Jadi tenang aja, masih diprogres terus untuk perapihan drainasenya. Lalu ini jalan penghubungnya dari arah XYZ Trail menuju ke XYZ Trail 1710, dan di belakangnya ada XYZ Charm. Di sini juga lagi ada galian. Kelihatannya untuk drainase dirapihin lagi ya. Di belakang sana ujung ada XYZ Charm Boulevard hingga ke paling belakang sana ya. Udah rapi juga, udah banyak yang menempati di XYZ Charm terlihat karena kanopi udah mulai dipasangin nih. Rata-rata yang saya lihat penggunaan material kanopinya menggunakan UPVC, entah merek Alderon ataupun merek Rooftop ya. Karena memang saat ini yang lagi bagus materialnya adalah UPVC. Selain tahan terhadap cuaca panas maupun hujan, saat hujan deras pun nggak bising ya kalau materialnya UPVC, bisa meredam suara dari jatuhnya air hujan. Apalagi yang kalau teman-teman pasang itu double layer ya. Dan sekarang kita akan mengarah ke jalan baru nih. Jadi jalan baru ini paling dekat dari Pak Serpong menuju ke Gading Serpong tentunya. Ini dari jalan Diklat Pemda. Sebelah kanan banget dari video tadi bisa kita lihat jalan boulevardnya Pak Serpong nih. Nah, kalau teman-teman perhatiin, jalanan Diklat Pemda ini nanti akan terhubung ke jalan Gading Serpong. Yang dahulunya kalau di jam segini itu ke arah Medang Lestari itu padat banget. Dari pom bensin Medang sampai buntutnya ada di Ayam Panggang Mbah Mo ya, yang berada di dekat Sutet. Kalau teman-teman lihat di jalan Raya Legok pasti ngeh ya, ada gor juga dekat situ. Nah, itu panjang banget ya macetannya. Dengan adanya jalanan ini bisa mengurai kepadatan. Memang macetnya tetap ada nih, seperti halnya yang terlihat di sekarang nih video. Cuma nggak sepanjang yang kemarin di Jalan Medang ya, yang mengarah ke Medang. Nah, teman-teman bisa lihat nanti peaknya mungkin di jam pulang kantor. Dan di sini juga gerbangnya yang sebelah kiri itu lagi dipendekin
Jadi dipendekin lagi karena ada truk box gitu ya, atau mobil box pengangkut barang yang maksa lewat situ. Jadi dibikin lebih pendek lagi biar yang lewat hanya kendaraan pribadi ataupun city car dan semacamnya ya. Benar-benar mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Legok. Kalau ada yang bilang tetap macet, ya emang benar tetap macet ya. Karena dari row jalanannya sendiri memang cukup ngepas dua mobil ya, mau kayak gimana pun pasti tetap macet. Tapi seenggaknya bisa mengurai kepadatan lalu lintas, bisa semakin banyak akses untuk menuju Gading Serpong karena semuanya udah ada di area Gading Serpong ya. Berbagai fasilitas, dan juga mungkin sekarang udah merambat ke perkantoran juga di area Gading Serpong. Sekarang kita udah ada di area Marketing Gallery, Customer Experience Center CXC, ada clubhouse juga, ada beach club ya, yang dikelola sama Arya Duta Group. Sebelah kiri ada rumah contoh dari tahap 1 sampai tahap 7, dan yang atap putih masih belum tahu akan digunakan sebagai apa. Lalu di area Park Avenue ini kiri kanan jalanannya masih kosong, masih terbuka lebar banget kalau ada investor pengen ngebangun misalnya apartemen ataupun pengen ngebangun shopping mall. Keren banget sih ya kalau ada shopping mall. Dan ini sekolah Lentera School atau Lentera National School Park Serpong ya. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal hingga habis. Bantu like, comment, subscribe-nya. Ini video part 1 dan nanti ada lanjutan video part 2. Jumpa lagi di minggu depan. Dadah.